Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan dewan guru sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Percobaan Reaksi Coca-Cola dan Mentos. Sebelum membahas hasil karya ilmiah kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kaisa Yaswendro. Dan nama saya Mailhana Wigas Mulewan. Berikut ini merupakan daftar isi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Yang kedua merupakan pembahasan yang meliputi sejarah Coca-Cola dan Mentos, teori dari Coca-Cola dan Mentos, alat dan bahan, cara kerja dan hasil percobaan. Dan yang terakhir ditutup oleh simpulan dan saran. Penasaran kan? Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jarang sekali ada yang membahas dibalik mengapa dapat terjadinya letusan dari campuran Coca-Cola dan Mentos. Maka dari itu, kami, para penulis, tertarik untuk melakukan percobaan dan menyusun karya ilmiah mengenai percobaan reaksi Coca-Cola dan Mentos. Nah, kita mau bahas apa aja sih? Kita memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa saja sejarah dari Coca-Cola dan Mentos. Yang kedua, apa saja teori dari Coca-Cola dan Mentos. Dan yang ketiga adalah apa fakta ilmiah dari hasil percobaan reaksi Coca-Cola dan Mentos. Kita juga memiliki tujuan penelitian, dan ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui apa fakta ilmiah Coca-Cola dan Mentos. Yang kedua, untuk mengetahui mengapa Coca-Cola dan Mentos jika dicampurkan dapat menghasilkan sebuah ledakan. Dan yang ketiga adalah untuk melengkapi syarat kelulusan sekolah tingkat SMP. Penelitian kami dilakukan dengan metode eksperimen, dan langkah-langkah metode eksperimen meliputi beberapa poin, yaitu tahap persiapan seperti perancangan eksperimen. Yang kedua adalah pelaksanaan penelitian, yaitu menjelaskan secara detail langkah-langkah eksperimen yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah analisis data, yaitu menjelaskan fakta yang terjadi dan hasil dari eksperimen yang dilakukan. Nah, sekarang kami akan menjelaskan mengenai sejarah Coca-Cola dan Mentos. Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan masih menjual di lebih dari 200 negara loh, dan diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta dan Georgia. Dan Mentos sendiri adalah merek permen kenyal yang awalnya dibuat oleh saudara Michelle dan Vieira Van Mil pada tahun 1930. Permen Mentos dijual dalam bentuk gulungan dari tahun 1960 hingga saat ini. Teori dari Coca-Cola dan Mentos ada dua, yaitu tidak termasuk reaksi asam basa. Nah, cara membuktikan bahwa percobaan ini tidak termasuk reaksi asam basa adalah dengan cara mengukur pH sebelum dan sesudah percobaan. Dan percobaan ini melibatkan beberapa faktor fisika, seperti kekasaran permukaan mentos, pengaruh tekanan permukaan, dan kecepatan mentos turun ke dasar botol. Di dalam percobaan ini membutuhkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama adalah Coca-Cola, yang kedua adalah Mentos, dan meja atau tatakan dan kain lap sebagai bahan tambahan. Cara kerja dari eksperimen ini adalah yang pertama, siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk percobaan. Yang kedua, buka tutup botol secara perlahan-lahan dan usahakan untuk tidak mengocoknya agar tidak terjadi sebuah sembun. Yang ketiga, masukkan mentos ke dalam botol Coca-Cola. Yang keempat, usahakan untuk menjauh dari botol Coca-Cola agar tidak terkena ledakan. Dan yang terakhir adalah jika Coca-Cola dan Mentos menghasilkan sebuah ledakan, maka percobaan tersebut berhasil. Dan berikut video percobaan. Selamat menyaksikan.
Hasil percobaannya adalah semburan terjadi karena banyaknya gelembung gas karbon dioksida yang terbentuk secara tiba-tiba sehingga menimbulkan tekanan yang besar. Dan reaksi percobaan ini termasuk reaksi murni fisika yang diawali dengan gesekan yang terjadi antara permukaan mentos dengan karbon dioksida dalam air soda. Kesimpulan dari percobaan ini adalah ledakan yang dihasilkan disebabkan oleh nukleasi gelembung gas karbon dioksida yang terlarut ke dalam larutan Coca-Cola. Dan proses keluarnya karbon dioksida dari Coca-Cola ke udara terjadi relatif lambat. Namun, adanya mentos bisa meningkatkan laju perubahan karbon dioksida menjadi gas. Dan saran kami kepada semua orang adalah untuk menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas, walaupun percobaan ini tergolong percobaan yang sangat mudah. Sekian dari presentasi karya ilmiah kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.